Selamat pagi, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini, kita akan memulai hari kita dengan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan saya berikan judul, Tujuan Hidup Orang Percaya. Sejak awal penciptaan, Allah memberikan mandat kepada manusia, yaitu untuk memenuhi bumi dan untuk mengelola seluruh alam ciptaannya. Dalam Kejadian pasal pertama, yang pertama ayatnya yang ke-27 dan ayatnya yang ke-28 saya bacakan. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-31, 1 Korintus pasalnya ke-10 31, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Dapat disimpulkan bahwa tujuan utama manusia, khususnya orang percaya, adalah memuliakan Allah. Memuliakan Allah merupakan suatu konsep besar yang sangat penting untuk dipahami oleh orang percaya dalam hidupnya. Segala sesuatu yang dilakukan dengan perkataan, perbuatan harus dilakukan dalam kerangka itu. Nah, konsep memuliakan Allah dalam hidup orang percaya dapat disebut sebagai etos hidup atau pandangan yang isinya way of life, mindset, worldview yang harus menggerakkan dan menuntun orang percaya kepada suatu cara hidup yang betul-betul menyenangkan Allah. Kolose 3 ayat 17 dan ayat yang ke-23, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jikalau kita sebagai orang percaya menyadari dan menghidupi konsep ini dengan benar, dengan sendirinya kita akan berada pada proses hidup yang Allah kehendaki. Tujuan hidup orang percaya bukan hanya memuliakan Allah saja, tetapi ada beberapa poin yang menjadi tujuan hidup orang percaya, yaitu yang pertama, menjadi seperti Yesus dalam hal karakter. Kehidupan orang percaya adalah tentang sedang menjadi siapakah kita untuk kepentingan orang lain, karena Yesus sudah turun dari sorga untuk menggantikan kita. Dia juga telah menjadi teladan dalam menjalani kehidupan yang Allah rancangkan untuk kita. Alkitab menyebut sifat-sifat baik ini sebagai buah. Buah dapat dilihat oleh semua orang dan siap dinikmati semua orang. Kalau kata Paulus menyebut karakter-karakter ini seperti buah roh. Kasih, sukacita, bahkan sampai kepada penguasaan diri. Nah, itulah karakter dari Yesus. Yang kedua, berpikir seperti Yesus dalam hal keyakinan. Untuk menjadi seperti Yesus, maka orang percaya harus berpikir seperti Yesus. 2 langkah untuk dapat berpikir seperti Yesus. Dengan berhenti untuk berpikir seperti anak kecil yang hanya kebanyakan mementingkan diri sendiri. Roma pasal 8 ayat 5, 1 Korintus pasal 14 ayat yang ke-20a, dan 1 Korintus pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-11. Saya bacakan 1 Korintus pasalnya yang ke-13 ayat yang ke-11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Dan yang kedua, yang pertama adalah dengan berhenti berpikir seperti anak kecil. Yang kedua, dengan mulai berpikir matang. Pikiran yang terfokus pada orang lain bukan diri sendiri. Tidak hanya mementingkan kepentingan sendiri, tetapi memperhatikan juga kepentingan orang lain. Filipi pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-3 dan 4, saya bacakan ayat yang kedua. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau
puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, dan janganlah tiap-tiap orang yang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Yang kedua adalah dengan mulai berpikir matang. Pikiran yang terfokus bukan hanya kepada diri sendiri saja. Untuk bisa berpikir dengan cara ini, maka orang percaya, kita yang mengaku sebagai orang percaya kepada Tuhan, harus mengisi pikiran dengan firman Allah, sambil berdoa supaya diberi kemampuan dan pengertian dari Roh Kudus untuk bisa melakukan firman Allah. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah bertindak seperti Yesus dalam hal praktek atau penerapan. Nah, bertindak seperti Yesus berarti mempraktekkan atau menerapkan teladan yang Yesus lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Di Alkitab banyak praktek yang baik yang sudah Tuhan contohkan. Misalnya, berbelas kasihan kepada orang lain, suka berdoa, tidak egois, rela mengampuni, dia bersemangat, dia rendah hati, dia sabar, dan lain sebagainya. Semua itu Yesus lakukan semasa di dalam dunia. Jadi, sebagai orang percaya, seharusnya kita bisa menerapkan apa yang telah Yesus terapkan. Sebagai kesimpulan, sebagai orang percaya yang menjadi tujuan hidupnya, yaitu memuliakan Allah, menjadi seperti Yesus, berpikir seperti Yesus, dan bertindak seperti Yesus. Ingat, berkat materi, kesembuhan, dan sebagainya penting, tetapi jauh lebih penting kerajaan Allah dan kebenarannya untuk kita jadikan prioritas dalam tujuan hidup kita sebagai orang percaya. Sebagai ayat penutup, Matius pasal 6 ayat yang ke-33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Puji Tuhan, demikian renungan firman Tuhan pagi hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu dalam hidup kami. Tuhan Yesus, tolong supaya kami mampu melakukan kebenaran firman-Mu. Kami diberkati dan kami bisa menjadi berkat-Mu. Berkat Allah, hikmat Allah tercurah dalam kehidupan kami. Kami mampu mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu dalam kehidupan kami, dan kami tahu apa yang menjadi tugas kami di dalam dunia ini, tujuan hidup kami. Kami mengerti dengan jelas karena Engkau berjalan bersama-sama dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Jadikan kami pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu, kami diberkati, kami bisa menjadi berkat-Mu. Berkat Allah tercurah dalam kehidupan semua umat-umat-Mu di pagi hari ini, semua hamba-hamba-Mu, semua keluarga kami, dan bagi bangsa ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan siap memasuki hari yang baru bersama-sama dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin.